Sepanjang tahun 2020, banyak peristiwa ganjil yang penuh misteri. Bukan peristiwa-peristiwa biasa karena melibatkan ilmu tak terlihat dilakukan oleh dukun-dukun sakti serta menyasar kalangan selebriti. Tak hanya itu, banyak fenomena mistis yang sulit bisa diterima oleh akal logika hingga tak jarang menjadi perbincangan di media sosial. Lantas, apa saja peristiwa misterius sepanjang tahun ini? Berikut ini 5 kejadian mistik paling menggemparkan publik selama 2020 versi Ganjil Misteri. Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Urutan pertama, 5 fenomena mistis sepanjang tahun 2020 berasal dari keluarga Anang Hermansyah saat Ashanty yang disebut-sebut kena guna-guna. Sudah sejak awal tahun 2020, berita Ashanty dikerjain orang tersiar. Kondisinya sakit-sakitan. Selain banyak peristiwa ganjil yang terjadi di rumahnya, hewan-hewan yang selama ini identik dengan mistik ikut pula mewarnai teror horor yang menimpa Ashanty. Tapi yang paling mengejutkan adalah ternyata istri Anang itu diserang 7 dukun dari penjuru tanah Jawa. Lewat proses mediumisasi terungkap dari mana arah santet yang menyerang Ashanty. Sebab ditengarai bukan orang jauh yang melakukannya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allah. Siapa kamu? Assalamualaikum. Aku Nak Surti. Nenek Surti. Nenek Surti yang Kamu suka dari mana kamu? ikutin Ashanty ya? Iya, Dari mana asalnya? aku asalnya dari Jawa Timur. Umurnya berapa? Umurku 182. Ngapain ada di badan Ashanty? Tugasnya apa? Aku disuruh Oke, disuruh ngapain? suruh menghancurkan dia biar dia tidak bisa apa-apa dan lama-lama sakit. Bukunya ada berapa? Jawab dulu. Cuma satu itu? Enggak, 3. Ada berapa? ada 7. Dari mana aja? Ada yang dari Lampung, Terus? terus ada yang dari Banten. Di Banten aja dia punya itu ada 2 orang. Aku yang dari Jawa Timur. Iya kamu. Kamu yang paling hebat ya? Oh iya, tapi aku nggak mau dikalahin dengan kecantikannya. Dia tukang janji. Sampai masuk rumah sakit itu siapa? Ulah siapa? Kamu juga? Aku, Kamu bikin apa dia? ya dia sesek lah. Terus? Biarin dia, terus biar dia gatal-gatal merah-merah. Kamu gak berani ya sama suaminya? Enggak. Kenapa? Hmm. Kenapa? Karena dia ada yang jagain. Iya, Yang jagain lebih kuat dari kamu. iya. Maka kamu
hasil ganggu-ganggu. Selain Hasanti, siapa lagi yang diganggu di rumah itu? Aku kadang di anaknya yang cewek, perempuan cantik kecil mungil. Kamu apain dia? Kurang ajar kamu. Kamu apain? Aku ajak main. Terus? Ntar kalau aku pergi dia panas. Itu kata-kata yang bikin aku langsung blank itu di situ. Waktu kata-kata apa tuh? Apa mau dibikin mati gitu. Mati perlahan-lahan. Jadi untuk berpikir yang di luar itu, kita memang akhirnya bisa berpikir yang kok bisa jadi blank. Peristiwa paling mistik kedua selama tahun 2020 terjadi pada pertengahan tahun. Saat itu sedang viral pohon kelapa di pinggir jalan tol Depok Antasari yang tak bisa ditebang. Akibatnya, pohon kelapa itu menjadi satu-satunya pohon yang masih berdiri di pinggir jalan tol. Konon, pohon kelapa tua ini memiliki kekuatan gaib hingga sengaja dibiarkan karena memang tidak bisa dirobohkan. Untuk mendeteksi makhluk apa yang menghuni pohon kelapa tua itu, tim Ganjil Misteri saat itu mengajak praktisi spiritual Ki Pranalewu. Mata batinnya tak menyentuh ada aura gaib di sekitar pohon. Pandangan batin Ki Prana justru menusuk ke arah yang agak jauh. Ia melihat ada bayangan gaib yang menyerupai kadal raksasa. Kadal itulah yang sering menampakkan diri dan dianggap sebagai buaya siluman. Bisa dibilang mungkin kepercayaan bahwa pohon ini keramat. Faktanya ini bukan pohon keramat, ini hanya pohon tua, pohon kelapa tua yang memang ada di sini. Kalau dilihat dari sungainya mungkin ada, karena salah satu jin itu menghuni tempat ini. Bukan berarti jin tersebut tinggal di dalam pohon ini lalu membentengi pohon ini untuk tidak bisa ditebang. Justru saya tertarik yang ke sana tuh, karena di situ ada sosok. Kalau orang mungkin bilang di sini katanya ada buaya jadi-jadian, saya melihat ini sosok memang seperti kadal, seperti buaya. Tapi di jauh itu yang pas ada air di sana. Di sini seperti tadi saya sampaikan ada ada sesosok makhluk yang memang ada beberapa makhluk di sini. Nanti coba kita manifestasikan energinya. Saya akan coba tarik dulu. Ri, tanganmu begini. Oke, kamu tutup, Ri. Kamu jalan kemana aja. Lepas. Sekarang pinjam airnya, minta airnya. Tanganmu begini, Ri. Kita baru aja memanifestasikan sosok yang ada di seputaran ini kali apa ya? Saya nggak paham kalau kalinya. Yang jelas ini yang mungkin dirumorkan bahwa di sini terdapat perkampungan jin atau perkampungan siluman. Padahal ini hanya sosok-sosok gaib yang berlalu lalang di tempat ini. Bukan berarti dia beranak pinak dan tinggal lama di sini. Kejadian mistik paling menarik di urutan ketiga adalah ketika Ustadz Ujang Bustomi dikeroyok 10 dukun santet.
Minggu 27 September 2020 lalu menjadi malam berdarah bagi Kang Ujang Bustomi. Bagaimana tidak, Kang Ujang Bustomi ditantang sebanyak 10 dukun santet kelas kakap. Kang Ujang diajak ke sebuah ruangan yang dipilih menjadi tempat berduel. Namun tak lama setelah itu, Kang Ujang langsung terjungkal tertimpa pintu yang terbuat dari besi. Kemudian Kang Ujang diangkat keluar oleh 2 orang yang berambut panjang. Kang Ujang terlihat berlumuran darah pada bagian wajahnya. Selama ini Kang Ujang memang dikenal sebagai spiritualis yang gencar memerangi praktek ilmu hitam, terutama santet. Awalnya dulu beruntutan ketika 5 itu kan kita sama-sama terus endingnya kan emang minta dia bubaran dulu. Oke, sama-sama satu-satu lah. Terus akhirnya saya dipanggil lagi, ternyata waduh nambah ke. Ya saya layanin. Dan sebenarnya itu kita lagi pas di kamar itu lagi sama-sama fokus untuk sama-sama nyerang. Ya tiba-tiba saya dijongkokin, terus itu mungkin pintu sudah disiapin, ya cedot ngantem saya ini sampai ketian kan. Saya juga ngerasa berdarah itu pas dibopong sama gulungannya dia, pas wah darah. Nambah ngamuk saya kan. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya, dari tiap daerah. Kan ini sampai sore saya ini masih berdarah terus tuh, hidung tuh dipegang sakit. Ini bolong. Kan ini saya karena tadinya mau dijahit, saya takut sama jarum suntik, jadi ya sudah biarin aja. Oke, semalam kan saya pipilin satu-satu. Saya selalu katakan bahwasanya kita jangan pernah takut yang namanya santet. Kita jangan pernah takut yang namanya sihir. Kita jangan pernah takut yang namanya guna-guna. Takut satu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dalam diri kita, dalam hati kita ditanamkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah yang namanya setan belek, setan engklek, kepret terus lah. Perbanyak sholawat, istighfar, perbanyak baca Al-Quran dan perbaiki sholat. Ketika sholat kita baik, insya Allah hidup kita akan lebih baik. Posisi keempat, peristiwa paling mistik di tahun 2020 adalah cerita tentang Bung Karno yang masih hidup. Heboh Bung Karno masih hidup kembali menjadi perbincangan publik setelah muncul seseorang yang mengetahui keberadaan Soekarno di Lampung. Meski video itu sudah diunggah sejak tahun lalu, tapi baru menjadi viral menjelang akhir tahun 2020 ini. Pengakuan ini langsung menghadirkan pro dan kontra karena nama Soekarno memang sangat populer di tanah air. Lebih dari semua itu, Bung Karno adalah sosok menarik yang banyak berselimut kabut mistik. Sementara itu, tidak sedikit mereka yang secara misterius ditemui oleh Bung Karno. Bung Karno itu kan karismatik dan angker ya, orangnya tuh angker gitu. Saya ada merasakan Bung Karno tuh memang ada angkernya gitu, jadi wibawanya tuh besar gitu. Jadi sebagai anak tuh agak ngerinya ada gitu ya. Beliau Bung Karno bisa menemui siapapun yang beliau ingini sendiri, jadi mungkin ya hati yang tulus, bersih, mungkin ditemui beliau Bung Karno seperti kita.
bersama-sama sholat Idul Adha di alun-alun Blitar. Sepertinya kami itu langsung ditemui Paduka untuk menjadi imam di sholat itu. Ada 1-2 mungkin diperintah Paduka itu, ditemui Paduka supaya untuk kesini itu banyak. Jadi kalau menurut saya dibilang bahwa Pak Soekarno ini sudah meninggal atau apa, saya tidak yakin. Memang Bapak Soekarno ini sebenarnya masih ada. Di urutan kelima atau terakhir, fenomena mistis sepanjang tahun 2020 adalah peristiwa mistik yang tak kunjung terjawab hingga akhir tahun 2020. Ialah hilangnya 3 anak di Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. 3 bocah malang itu hilang secara misterius sejak 18 Oktober 2020. Konon ketiga anak itu memasuki dimensi di luar alam manusia. Mereka memang berada di alam gaib yang tidak bisa dijamah oleh mata wadak. Tidak bisa ditemukan selama berhari-hari bahkan hingga kini. Karena memang 3 anak ini disenangi oleh makhluk halus. Apalagi kawasan tempat mereka menghilang ditengarai sebagai kerajaan lelembut. Untuk mencari mereka, sejumlah paranormal dan anak indigo bahkan bersatu melakukan penerawangan hingga ritual-ritual tertentu. Ini hilangnya tuh mungkin bisa dicari dengan secara akal logika itu sulit. Karena ada di situ tapi tidak bisa memasuki wilayahnya. Sebenarnya nggak jauh-jauh sih menurut saya. Dan harusnya memakai, kalau saya lihat kan sudah pakai spiritual ya. Nah spiritual ini adalah orang yang dituakan lalu dia berbicara sama gaib bahwa itu anak harus kembali lagi. Ini anak benar-benar hilang benar itu. Mudah-mudahan kalau saya lihat masih ada yang bisa diselamatkan ya, tetapi mudah-mudahan apa yang saya lihat juga salah, karena kalau yang satu lagi mungkin agak sulit untuk diselamatkan gitu, tapi mudah-mudahan semuanya selamat sih. Mungkin memang butuh waktu sedikit lebih lama ya. Di sini juga pihak polisi, pihak spiritual gitu, paranormal juga memang harus berkolaborasi ya untuk bisa menemukan atau dibantu juga sama anak-anak indigo gitu. Tetapi ada satu hal penting juga di sini yang jangan dilupakan gitu. Disarankan untuk bisa mengadakan pengajian bareng-bareng gitu. Jadi kalau bisa yang ngajinya lebih dari 40 orang gitu. Jadi hampir satu kampung untuk mendoakan anak-anak ini agar bisa terlepas dan juga bisa kembali ke orang tuanya. Memang saya lihat di sini ada beberapa yang harus dilalui mereka di saat mereka memang betul-betul sudah merasa capek. Ya, jadi kalau menurut saya, feeling saya di sini sebenarnya akhir bulan 12 mereka akan tahu seperti apa yang akan terjadi, mereka akan ditemukan. Selamat atau tidak, kita tetap kembali ke Yang Maha Kuasa, ya. Tapi yang saya lihat di sini, yang saya rasakan di sini, bulan 12 terakhir ini akan jelas ceritanya. Itulah 5 fenomena mistis yang terjadi sepanjang tahun 2020 yang diyakini sebagai tahun mistik. Deretan angka kembar bahkan ditengarai sebagai sesuatu yang metafisika, sehingga mendorong semesta melahirkan peristiwa-peristiwa yang tak biasa. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share,
dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.